Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta sekaligus mentor Ibu Heti Marheni SPAK MPD. Yang kami hormati narasumber seminar hasil laporan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 15 Kota Surakarta peserta seminar hasil laporan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kasih, rahmat dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara seminar hasil laporan orientasi pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus mentor. Ketiga, penyampaian hasil laporan. Pertama oleh Bapak Aldias Firdaus Pratama, Sarjana Pendidikan. Kedua, Ibu Dewi Nur Fitriana, Sarjana Pendidikan. Ketiga, Ibu Almira Yasinta Clara, Sarjana Pendidikan. Acara keempat, tanya jawab. Acara kelima, tanggapan dari kepala sekolah sekaligus mentor. Dan acara yang terakhir, penutup. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Meniti acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta sekaligus mentor. Kepada yang terhormat beliau Ibu Heti Marheni SPAK MPD, waktu dan tempat kami serahkan. Ya, terima kasih Bu Sarah untuk waktunya. Yang saya hormati teman-teman peserta orientasi pengenalan nilai etika dan pada instansi pemerintah, Bu Amira, Bu Dewi dan Pak Aldias, juga Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan pagi ini. Selamat pagi semuanya. Ya, syukur kepada Tuhan kalau kita dianugerahi kesehatan dan semangat untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kita bersama teman-teman P3K yang sedang melaksanakan MOOC untuk melaksanakan seminar hasil laporan orientasinya. Semoga berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Ketika teman kita bisa mempresentasikan dengan lancar, kemudian hasil seminarnya juga baik, bermanfaat untuk kemajuan kinerja teman-teman di sekolah ini, dan apalagi saat nanti harus aktualisasi program yang sudah dipilih, isu yang ditetapkan, semuanya berjalan baik dan pasti membawa dampak positif untuk kemajuan SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Dipersilakan kepada teman-teman bertiga untuk menyampaikan hasil laporannya ke kita semuanya. Dulu nanti teman-teman mencermati, memahami dan menanyakan yang belum jelas dari maksud teman-teman melaksanakan presentasi. Semuanya tujuannya baik untuk menyempurnakan hasil orientasi teman-teman bertiga. Sekali lagi selamat, turut bangga, bahagia karena boleh berproses sampai ke tahap ini.
Semoga setelah ini benar-benar teman-teman menjadi guru profesional. Baik, itu saja mungkin dari saya mengawali kegiatan seminar hari ini. Monggo dilanjut untuk bergantian menyampaikan hasil orientasinya dengan semoga lancar semuanya begitu. Selamat pagi Bapak Ibu, waktu saya kembalikan ke Ibu Sarah selaku pewakat. Terima kasih kepada Ibu Yeti atas sambutan dan pengarahannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu penyampaian hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Untuk mengawali, yang pertama adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Almira Yasinta Clara Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, Ibu Almira, waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Heti Marhani SPLK FEB serta Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 15 Kota Surakarta yang saya hormati, dan terima kasih atas kerawahannya telah hadir di acara pada seminar hasil orientasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Almira Yasinta Clara dengan NI PPK 19907052025212023, di mana di sini saya jabatannya ahli pertama guru IPA, bekerja di SMP Negeri 15 Kota Surakarta dengan mentor Ibu Heti Marhani SPLK MPD. Di sini saya mengangkat judul penggunaan miniatur dan gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tata surya, karena nanti yang saya angkat adalah materi tata surya. Next, di sini ada kurikulum vitae saya, yang nama lengkap saya adalah Almira Yasinta Clara, tempat tanggal lahir di Pontianak 5 Juli 96, serta alamat saya di Petoran RT 2 RW 9 Surakarta, dan nomor telepon saya tertera di depan. Next, sini ada mentor saya yaitu Ibu Heti Marhani SPLK MPD. Aku tadi saya ngambil dari Instagram karena saya cantik gitu. Oke, next. Maksud dan tujuan dari adanya orientasi PPPK ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian untuk tujuannya, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Waktu dan tempat orientasi ini adalah waktunya pada angkatan pertama, yaitu saya, itu dimulai pada tanggal 14 Mei 2025 hingga 26 Juli 2025, dengan tempat pelaksanaannya itu secara daring melalui Soloasis dan juga di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Untuk visi dari pemerintah Kota Surakarta, di sini saya mengambil dari RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, di mana Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, visi yang tertera adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Berikutnya, memperkuat pertumbuhan ekonomi
ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan politik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga Kota Surakarta berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk profilnya, ini adalah profil dari Dinas Pendidikan yang beralamatkan di Jalan Panjaitan di Banjarsari, Kota Surakarta. Next. Kemudian untuk visi dari organisasinya, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Next. Kemudian ada tujuan umum dan tujuan khususnya, di mana tujuan umumnya yaitu terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Untuk tujuan khususnya, meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan non-formal yang disediakan untuk masyarakat Surakarta. Berikutnya, meningkatnya kualitas dan keefektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien. Di sini ada unit satuan kerja SMP Negeri 15 Kota Surakarta, di mana SMP Negeri 15 Kota Surakarta beralamatkan di Jalan Purwonegaraan nomor 60 Sriwedari Lawean, Kota Surakarta. SMP Negeri 15 Kota Surakarta sendiri memiliki visi terwujudnya instan yang berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi dan iptek serta berbudaya lingkungan. Di sini visinya masih visi yang lama ya Bu, belum saya ganti yang baru. Untuk misinya, yang pertama mewujudkan intak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang unggul dan dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Yang keenam, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan. 7. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. 8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Untuk tugas pokok dan fungsi dari PPPK, yaitu tugas utamanya adalah guru, di mana guru itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dari anak usia dini, baik jalur pendidikan formal, dasar, hingga menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasahnya. Di sini saya akan menseminarkan, akan menyampaikan hasil seminar saya dengan judul penggunaan miniatur dan juga gambar untuk meningkatkan proses pembelajaran IPA yang dilatar belakangi karena mata pelajaran IPA itu tingkat SMP memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan pengetahuan dasar tentang alam semesta, sehingga materi ini sangatlah penting, apalagi untuk materi tata surya sendiri, di mana materi tata surya itu seringkali dianggap sulit oleh sebagian siswa karena materi ini bersifat abstrak dan juga sulit untuk dibayangkan secara nyata, sehingga siswa itu cenderung mengalami kesulitan dalam memahami konsep jarak antar planet, gerakan planet,
posisi benda-benda langit lainnya. Jika hanya dijelaskan secara verbal ataupun melalui buku saja, itu anak-anak akan sulit untuk membayangkan apa yang ada di tata surya seperti itu. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita memerlukan penggunaan media pembelajaran yang sangat menarik, konkret dan juga mudah dipahami oleh siswa. Nah, miniatur dan gambar ini merupakan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep-konsep abstrak sehingga akan terbayangkan lebih terlihat nyata. Penggunaan miniatur dan gambar ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tata surya, menumbuhkan minat belajar, serta memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada materi tata surya. Identifikasi isunya, yang pertama saya melihat rendahnya hasil belajar siswa pada materi tata surya khususnya. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti miniatur dalam proses pembelajaran. Kemudian kurangnya inovasi pembelajaran yang berbasis lingkungan. Nah, ini nanti saya membuat miniaturnya itu menggunakan barang bekas, sehingga itu nanti akan bermanfaat barang bekasnya digunakan untuk media pembelajaran. Begitu. Selanjutnya, kebutuhan akan metode pembelajaran inovatif yang dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep materi IPA, khususnya tata surya. Kemudian perlunya peningkatan minat dan motivasi belajar siswa melalui media yang lebih konseptual dan juga konkret. Isu yang akan diangkat ini nanti adalah bagaimana penggunaan miniatur dan juga gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada materi tata surya di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Peran media pembelajaran yang visual, miniatur dan gambar ikonik visual dalam membantu siswa memahami konsep tata surya yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata dan juga mudah dipahami oleh siswa. Kemudian efektivitas penerapan media pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan pemahaman, minat, dan juga prestasi belajar siswa di mata pelajaran IPA. Selanjutnya ada penerapan media pembelajaran interaktif yang mampu meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa. Dengan adanya mereka membuat miniatur tersebut, mereka akan merasakan ada peningkatan motivasi dalam belajarnya, akan suka dengan materi tersebut dan juga mereka akan aktif sehingga mereka sudah terlibat langsung dalam pembuatan media seperti itu. Nah, untuk penggunaan bahan bekas sebagai media ini dapat menanamkan kreativitas, kepedulian lingkungan dan juga penghematan biaya tentunya. Untuk pentingnya menciptakan media pembelajaran sederhana, murah dan juga ramah lingkungan dapat dibuat bersama-sama siswa dengan teman-teman lainnya untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam proses belajar. Untuk gagasannya, pengembangan media pembelajaran berbasis miniatur dan gambar itu dapat digunakan sebagai solusi menyampaikan materi terutama tata surya secara lebih konkret dan juga mudah dipahami oleh siswa. Dengan adanya media tersebut, siswa akan lebih mudah memahaminya. Misalnya urut-urutan planet gitu ya. Yang pertama ada matahari, nanti ada mataharinya, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya. Dan kemudian pemanfaatan barang bekas sebagai bahan utama pembuatan miniatur tata surya, sehingga siswa itu sekaligus belajar pentingnya bagaimana cara mendaur ulang dan juga pengurangan sampah yang ada di sekitar sekolah kita terutama, dan juga membentuk karakter siswa dalam peduli lingkungan. Yang selanjutnya, peningkatan interaksi belajar siswa melalui media visual yang menarik sehingga menciptakan suasana pembelajaran aktif, kreatif, dan juga menyenangkan.
Pembuatan miniatur dan gambar ini dapat membantu mengatasi keterbatasan abstraksi siswa dalam materi tersebut. Kemudian penguatan peran guru sebagai fasilitator dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna dan juga efektif. Kemudian mengintegrasikan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam pembelajaran ini melalui pembuatan miniatur dan juga gambar sehingga hasil belajar siswa meningkat secara menyeluruh. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan pembuatan miniatur ini dan juga nanti diterapkan dengan gambar dan juga soal-soal itu nanti akan mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Ya, identifikasi isunya yaitu kurang maksimalnya pengelolaan media pembelajaran yang dapat digunakan di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Karena di sekolah kita kurangnya media, sehingga saya berinisiatif untuk membuat media itu dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran IPA saya. Rencana aktualisasi yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan dalam proses pembelajaran IPA. Nah, di sini ada contohnya hasil karya siswa yang sudah jadi pembuatan planetnya. Di situ ada macam-macam planet yang terbuat dan juga alasnya yang terbuat dari barang bekas semuanya. Ya, next. Pembuatan miniatur tata surya sebagai media pembelajaran dengan menggunakan barang bekas ini adalah proses ketika mereka mengerjakan, di mana di situ mereka ada pengumpulan barang bekasnya, baik itu ada lidi, kemudian ada kertas-kertas, kemudian kardus, dan macam-macam lainnya. Pelaksanaan pembelajaran, di mana pelaksanaannya ini digunakan dengan diskusi kelompok. Nah, ini nanti mereka mencari materi terlebih dahulu atau mungkin melihat videonya dulu. Nah, kemudian baru mereka terapkan untuk membuat miniaturnya. Begitu. Oke, untuk pembuatan miniaturnya itu nanti mereka misalnya ketika ada kertas, itu nanti kertasnya bisa dibentuk bulat-bulat seperti itu sehingga menjadi suatu bulatan-bulatan, dan bulatan itu tidak mungkin harus sama karena setiap planet memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga mereka saya minta untuk disesuaikan. Misalnya planet Jupiter itu planet yang ukurannya lebih besar daripada planet lainnya, itu pun juga harus disesuaikan. Di miniaturnya juga harus disesuaikan bahwa Jupiter itu harus lebih besar daripada planet yang lainnya. Kemudian untuk yang planet Saturnus, di mana planet Saturnus itu memiliki cincin, nah itu pun juga harus disesuaikan. Ada cincinnya, entah menggunakan plastisin atau mungkin menggunakan kertas yang dicampur dengan lem, yang itu bisa diolah-olah dibentuk seperti itu. Nah, untuk evaluasi dan tindak lanjutnya, ini saya melakukan evaluasi dengan post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar peserta didik. Post-testnya adalah mereka mengerjakan TTS. Nah, untuk post-testnya itu mereka mengerjakan TTS seperti ini karena sebelumnya mereka sudah membuat miniatur, dan juga sebelumnya mereka saya minta untuk menyatukan gambar ini dengan perintah-perintahnya. Nah, di situ mereka pun sekaligus belajar bagaimana cara membedakan. Di sini ada tata surya macam-macam planet, di mana ada pernyataan planet yang paling dekat dengan matahari itu planet apa. Kemudian gambar yang bersangkutan ditempelkan di situ. Planet yang memiliki ukuran terbesar itu Jupiter misalnya. Nah, mereka pun juga menempelkan planet Jupiter di sini, di kotak di situ. Kemudian planet terpanas dalam tata surya, planet Venus, nah itu ditempelkan di situ. Nah, dari pembelajaran ini mereka akan saya beri post-test berupa TTS. Nah, di TTS ini pun mereka menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama dengan gambar tersebut.
dan ada soal-soal lainnya yang lebih meningkat. Kemudian nanti disatukan, dicari jawabannya, pembetulannya seperti apa, ditulis di sini. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan, kemudian dilihat yang salah yang mana, yang benar yang mana, nanti kita bahas bersama-sama seperti itu. Next. Nah, di sini ada hasil miniatur tata suryanya. Ini adalah hasil miniatur yang telah dibuat oleh siswa, di mana di sini ada kawat bekas juga, mereka menggunakan kawat bekas. Kemudian ada yang saya bilang kertas digabungkan dengan lem, kemudian dibentuk-bentuk seperti itu, dibentuk matahari atau mungkin Merkurius, Venus dan sebagainya. Kemudian diberi nama, pelabelan namanya. Di sini pun juga ada orbitnya. Terus kardus bekas pula. Nah, yang di bagian sini ini ada plastisin dan juga ada plastik bekas dan dikreasikan oleh siswa. Bagaimana bentuknya saya serahkan kepada siswa seutuhnya. Begitu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan dengan menggunakan media miniatur dan gambar itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian peserta didik semakin semangat lagi dalam belajar IPA dan juga dapat berlatih berpikir kritis dan juga aktif, sehingga dengan itu mereka dapat memiliki hasil belajar yang meningkat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka dapat peduli lingkungan seperti itu. Nah, di sini ada foto ketika saya sedang mentor dengan ibu. Oke, terima kasih. Demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, demikian hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang telah disampaikan oleh Ibu Almira Yasinta Clara, Sarjana Pendidikan. Untuk sesi selanjutnya, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Jika tidak ada, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pemaparan hasil laporan yang disampaikan Ibu Almira tadi sudah dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu peserta seminar. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kita telah bersama-sama mendengarkan hasil laporan orientasi dari ketiga narasumber. Yang pertama Bapak Alias Firdaus Pratama, Sarjana Pendidikan, tentang puisi akrostik. Kedua dari Ibu Dewi Nurfitriana, Sarjana Pendidikan, tentang literasi Claude. Yang ketiga dari Ibu Almira Yasinta Clara, Sarjana Pendidikan, tentang miniatur tata surya. Untuk selanjutnya adalah tanggapan dari Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta sekaligus mentor PPPK di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Kepada beliau Ibu Heti Marheni, SPAK MPD, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih nyambung lagi ya. Saya diberi waktu untuk menanggapi, mungkin juga nanti boleh berupa saran masukan gitu ya. Yang pertama, bersyukur teman-teman kita bisa bersamai teman bertiga, Pak Adias, Bu Dewi dan Bu Almira, yang saat ini harus menyelesaikan tugasnya melaksanakan seminar hasil laporan orientasinya. Setelah kita simak bersama-sama, teman bertiga sudah mempresentasikannya. Yang pertama, apresiasi tentunya karena dilaksanakan dengan lancar nih Bapak Ibu, lancar, penyampaiannya jelas gitu. Ini semua menandakan bahwa teman-teman layak untuk kedepannya dilabeli guru profesional. Baik, yang kedua, saya sudah berani memastikan dan harus memberikan ucapan selamat kepada teman-teman bertiga bahwa panjenengan sudah
sukses berhasil mantap di dalam melaksanakan tugas orientasi lapangan. Terbukti bisa menyampaikan kepada kita semua dengan jelas dan rinci bagaimana teman-teman sudah mengenal SOTK dari mulai Kota Surakarta, dan semoga juga sampai di sekolah semuanya dapat dipahami dengan baik, mengenal visi misinya baik dari kota, dinas maupun sekolah. Ini tentu modal awal untuk panjenengan bisa kemudian melangkah selanjutnya di dalam mengimplementasikannya di dalam aktualisasi nanti. Teman-teman, berikutnya atas gagasan-gagasan yang sudah tersampaikan tadi, kami sepenuhnya memberi dukungan, mendukung penuh dan setuju apabila gagasan-gagasan tersebut yang setelah disampaikan dari Pak Aldias dengan akrostik yang memampukan anak membuat puisi dengan mudah, lancar, untuk Bu Dewi dengan literasi cloud-nya yang membantu anak untuk bisa bercerita dan menambah kemampuan literasinya, kemudian juga Bu Almira dengan gagasannya yang mengangkat miniatur dan gambar yang menjadi media atau sarana ajar sehingga anak-anak bisa memahami materi di pembelajaran IPA yang materi itu dirasa sulit hanya dengan dibayangkan, tetapi Bu Almira bisa mengangkat satu gagasan untuk membuat, mencipta, bahkan melibatkan anak-anak untuk membuat satu media gambar atau miniatur tentang tata surya. Oleh karena tiga gagasan ini benar-benar kita berpikir bisa dipakai untuk mengembangkan layanan kita, utamanya kepada anak-anak dalam proses pembelajaran secara khusus sesuai dengan bidang ajarnya Bapak Ibu masing-masing. Maka setuju sekali apabila ini dikategorikan sebagai inovasi pembelajaran, dan semoga gagasan-gagasan ini nanti berdampak positif, berdampak baik tentunya, khususnya saat Bapak Ibu akan aktualisasi program ini di lapangan saat bertemu dengan putra-putri tercinta di kelas. Dan harapannya nanti terus dikembangkan, terus berkreasi, terus berinovasi, tidak hanya inovasi-inovasi yang ditemukan saat orientasi, tetapi terus dikembangkan sehingga semakin hari semakin baik layanan kita kepada anak-anak, yang mana mereka adalah generasi penerus kita. Kalau hari ini kita bisa membawa mereka menjadi anak-anak yang baik dan berkualitas, pasti kita yakin percaya masa depan bangsa Indonesia akan oke dan sesuai harapan bersama. Dan berikutnya juga, karena pilihan gagasan saya rasa sudah tepat sesuai dengan bidang mapel masing-masing. Yang bahasa Indonesia ya larinya ke pembuatan puisi, literasi, yang bidang IPA juga pemahaman materi yang sulit. Berarti menandakan bahwa teman-teman ini sudah memahami dengan benar tupoksinya. Tupoksinya kan sebagai guru, sebagai pengajar yang harus transfer knowledge kepada anak-anak, dan tidak mudah menyampaikan gagasan ke anak-anak itu tanpa ada tangga atau jembatan yang harus kita gagas terlebih dahulu, kita siapkan terlebih dahulu, yang mana tupoksinya akan menjadi terhambat. Tetapi dengan adanya inovasi-inovasi, saya yakin tupoksi tugas pokok fungsi teman-teman atau Bapak Ibu nanti akan berjalan dengan baik. Dan harapan saya juga nanti di dalam mengaktualisasikan kompetensi, khususnya dalam pelaksanaan tugas fungsi, Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang ada, juga tentunya menyesuaikan dengan visi misi sekolah, visi misi dinas pendidikan, dan visi misi kota Surakarta. Sekali lagi selamat dan sukses untuk teman-teman semuanya. Boleh masukkan ya. Oke, khususnya nanti dalam hal pembuatan laporan, mohon tolong dicermati sistematis
dicermati cara penulisannya. Bagaimanapun karena profesi kita adalah guru yang menjadi rujukan banyak pihak, maka nanti mestinya kita harus bisa membuat laporan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, benar-benar begitu ya. Jadi perhatikan ketika nanti akan print out laporan, yang mana kan laporan ini nanti setelah disahkan kemudian panjenengan uploadkan. Nah, supaya pasti upload yang benar-benar merupakan bentuk laporan yang selain isinya benar, sistematikanya benar, juga tata tulisnya benar, diksi pemilihan katanya juga yang formal, karena kan ini laporan formal, pemilihan hurufnya juga yang biasa seperti Times New Roman yang 12 misalnya. Perhatikan juga marginnya, yang kanan kiri atas bawahnya, yang biasanya tata tulis seperti itu ada 3, 3, 3, 4 misalnya. Perhatikan benar-benar, terus spasinya dan seterusnya supaya laporan yang kita upload itu benar-benar bisa dipahami sebagai laporan yang benar, menjadi rujukan banyak pihak untuk hal yang sama. Itu masukan saya, dan sekali lagi doa kami semua peserta seminar untuk teman bertiga sukses selalu dalam bekerja dan menjadi guru profesional. Selamat sekali lagi, dan untuk semuanya selamat siang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi seminar hasil laporan pada siang hari ini, dan selamat siang untuk semuanya. Ya, waktu saya kembalikan ke sana. Terima kasih banyak untuk Ibu Hetty atas tanggapannya yang sangat bermanfaat. Demikianlah serangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, khususnya di SMP Negeri 15 Kota Surakarta, telah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dalam mendukung kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Saya akan menutup seminar hasil laporan orientasi hari ini dengan pantun terlebih dahulu. Bunga mawar merah warnanya, tumbuh subur di pekarangan. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.